Hai. Nah, oke. Sudah lama kita nggak jalan-jalan keluar. Nah, teman-teman mungkin supaya nggak jenuh juga, kita selalu biasanya update hanya seputar proyek ikan koi yang di Semarang, proyek-proyek pekerjaan yang di Semarang maupun luar kota dan luar pulau. Nah, kali ini kita memang agendanya ini perjalanan ke timur, seperti yang video-video sebelumnya. Kemarin kita hari pertama sudah sempat nyampe di Kota Madiun, upgrade perkembangan kolam yang sedang kita bangun. Kemudian kita hari ini lanjut ke Surabaya. Nah, Surabaya ini adalah salah satu kota yang berkesan juga di sepanjang perjalanan karir Blast Koi dari 13 tahun yang lalu. Ya, ada cerita menarik. Nah, kebetulan teman-teman mungkin sudah tidak asing, terutama yang ada di domisili Surabaya. Saat ini saya berada di mana. Nah, saya juga udah lama sekali, kangen sekali. Saya ingat saya hampir pandemik itu 2019, ini 2023. Berarti hampir 4 tahun saya belum kesini lagi. Sebetulnya lewat kota Surabayanya lewat, tapi kadang urusan kolam, urusan customer, kadang langsung lanjut lagi, langsung balik Semarang. Nah, kali ini kita stay 1 hari memang benar-benar untuk mampir dan sowan lah ke guru saya gitu. Nah, kita sekarang ada di dealer Mawar Koi 21 Center Surabaya. Mawar Koi 21 ini nanti kita akan nanya-nanya sedikit. Tadi saya tawarin untuk ikut ngobrol, beliaunya nggak mau. Jadi memang ada beberapa teman-teman baik di dealer maupun kadang customer juga di kolam itu yang memang mereka nggak mau tampil lah, ibaratnya seperti itu. Nah, cuman saya sedikit mau sharing teman-teman. Saya perjalanan koi di Blast Koi, di dunia koi dan kolam ini masuk tahun ke-13. Ya, dan salah satu guru dan senior saya yang dulu banyak membantu. Bahkan saya ingat sekali tahun 2016 itu saya pernah mengalami musibah yang cukup besar, Norma. Waktu itu di beberapa kolam di fasilitas Blast itu mati massal dan jumlah kerugian saya, waduh, kalau ingat waktu itu sedih ini ya. Apalagi saya kan waktu itu masih tergolong baru gitu kan. Nah, sempat loh saya mau berhenti. Artinya saya nggak mau bisnis koi lagi, saya nggak mau jadi dealer lagi. Nah, salah satunya yang menyemangati itu beliau gitu loh. Ya, beliau cuman kasih pesan kalau kamu stop atau nyerah, ya berarti intinya selesai. Udah pasti ceritanya rugi gitu. Tapi kalau kamu mau jalan lagi, bangkit lagi, yakin suatu saat kamu akan pulih bahkan lebih besar. Itu kata-kata beliau yang saya ingat. Nah, pesan moralnya di sini adalah buat teman-teman yang mungkin tidak di koi, tidak di bisnis apapun atau di bisnis yang lain. Terkadang itu namanya perjalanan. Kita ini kan saya selalu ngomong bahwa kita itu di dunia koi ini pun 13 tahun ini masih terus belajar terus, baik di kolam maupun di koi. Kita tuh tidak semuanya mulus, Norma. Saya kasih tahu dulu teman-teman, bahkan jangan dipikir tuh bahwa wah enak ya Pak Ade 13 tahun begini, untungnya sekian. Enggak semuanya untung gitu loh. Kadang ada case-case yang memang kita ini mengalami musibah, mengalami kerugian, mengalami masa yang ibaratnya terpuruk. Itu pun saya udah mengalami beberapa kali. Nah, saya beruntung punya senior beliau, ya namanya Koh Dani. Nah, nanti WA, profil dan lain-lainnya tolong dicantumkan. Beliaulah yang salah satu waktu itu menyemangati saya. Bahkan beliau ini baik sekali, saya disupport. Waktu itu cukup banyak ikan, ada sekitar hampir 100 ekor lebih, saya dikirimin dulu. Tak kirim dulu deh, kamu dagang lagi, jual lagi, bayarnya belakangan. Seperti itu, sampai segitunya. Ya, waktu itu sempat saya terima tapi nggak langsung 100 bagian, ya singkat kata sambil jalan lagi ya. Puji Tuhan akhirnya pulih seperti itu. Nah, kita biar nggak kelamaan, kita sekarang tengokin fasilitasnya sambil jalan ya. Nah, lahan ini saya kurang tahu tepatnya teman-teman. Mawar Koi Center ini cukup besar sekali. Kalau Blast Koi Center Semarang dibandingin luasnya ini nggak ada setengahnya. Dan beliau masih punya satu lagi fasilitas di Pacet. Pacet di sana itu seperti mud pond, seperti kolam-kolam pembesaran yang gede. Dan tadi dia cerita di sana di Pacet itu ada stok masih sekitar 3.500 ekor.
3.500 ekor ikan koi semua. Nah, yang di sini juga pasti ribuan juga. Jadi memang secara kapasitas kalau Blaze Koi Center dibandingin dengan Mawar Koi masih jauh. Makanya kan saya bilang, ini senior saya, ini bos saya nih, gitu. Nah, ini beberapa kolam pembesarannya, teman-teman. Ya, sistem filter dan lain-lain juga sama konvensional. Nah, memang ini agak sedikit kelihatan ada daun-daun berjatuhan karena ini semuanya full outdoor, mirip ke fasilitas kita yang di Blaze Koi Center yang kedua. Anginnya ngeri. Nah, ini biasanya nanti setiap sore akan diserokin jadi bersih lagi. Tapi memang ya yang penting jangan dibiarkan terlalu lama ya. Jadi sampai busuk, sampai nanti nyumpelin skimmer, sampai nyumpelin bottom drain, ya itu nanti kan efeknya ke sirkulasi dan sistem kolamnya. Nah, ini beliau ini juga senang burung-burung kicauan. Ini apa ya? Murai. Hah? Murai batu, macam-macam itu ada apa itu, gelatik, jalak. Nggak tahu, saya kurang paham. Kalau Kodani ini sukanya burung-burung hias kicauan. Kalau saya kan paruh bengkok. Ya, kita nggak akan bahas itu. Nah, ini fasilitas kolam lagi beda, kolam kedua. Ini mungkin kapasitas satu kolam ini bisa sekitar 40 ton sampai 50 ton lebih nih, gede ini. Dah. Ini size di sini 45 sampai 60 BU. Tadi saya tanya yang di dua kolam ini. Nah, ini memang yang saya bilang, beliau ini kan termasuk senior, aliran lama. Kolam-kolam di sini tuh rata-rata kedalamannya 2 meter lebih semua normal. Makanya kamu lihat ikan-ikannya sampai nggak kelihatan, ikan besar pun 60 BU, jadi kelihatan kecil. Tapi kalau main di dasar, ya... Oh, udah hilang. Nih, kita lihat yang pas ke atas ini. Ini sebetulnya cukup gede-gede size-nya. Tapi yang itu saya bilang, ini kedalaman 2 meter lebih, kayaknya mungkin ini 2,5 meter ada nih kedalamannya. Nah, makanya sekarang Blaze ini, Blaze Group sudah lama sekali kalau kita buat kolam, kedalaman maksimal hanya 1,5. Salah satu pertimbangannya itu, selain sayang di RAB-nya, kedua ikannya dinikmatinya jadi kurang maksimal karena kecenderungan di bawah terus. Makin gede makin suka di bawah. Ya, ini kolam ketiga sama kapasitas kayaknya sekitar 40 sampai 50 ton juga. Nah, ini agak gede-gede nih yang sini. Ya, ini mungkin ada yang 70 BU up. Campur. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah ini biasanya setiap dealer itu ada penggolongan per kolam itu per batch atau per partai. Misalkan contoh ini partai yang angkatan tahun 2022, ini partai yang angkatan tahun 2021. Kita nggak tahu ya, yang penting pasti ada pemilah-pilahannya lah kayak kita di Semarang juga. Kolam keempat sama kurang lebih 40 sampai 50 ton juga. Di sini rata-rata ikannya siro. Ya, tadi saya tanya siro ini ada dari farm Omosako, ada dari Yagenji. Dan beliau ini semuanya Mawar Koi ini import. Ya, semuanya import, nggak ada lokal. Import semua. Nah, ini kolam keempat, sekarang kita ke kolam kelima. Ya, kolam kelima sama 40 sampai 50 ton. Di sini Gosanke satu warna. Kemudian ada Hyutsuri. Kemudian ada tadi saya lihat ada Goromo, ya kurang lebih seperti itu. Tuh lihat, itu ikan gede loh, 75 80 ada tuh loh. Lebih gede-gede sini ya, Pak? Lebih gede-gede sini. Tapi ya itu karena dalam sekali 2,5 meter memang ikannya agak sulit untuk dilihat langsung. Biasanya kalau saya mau pilih atau apa dijaring, pakai jaring gede digiring, terus kita ngelihat jelasnya seperti itu. Nah, jadi kolam yang 40-50 ton aja ini sudah ada 5, bayangin ya, itu udah berapa sendiri. Nah, ini sebetulnya tadi saya nanya sempat ke beliau, ini kolam hias sebetulnya, kolam dangkal cuma setengah meter, cuman di sini ikan-ikan yang sortiran lah. Nah, kalau teman-teman yang mungkin kepengen ikan import yang biasa-biasa, harganya juga pasti murah karena ini grade sortiran. Tadi beliau bilang ini di sini juga ada. Natural. Ya, sebetulnya aliran beliau dengan saya itu sama-sama suka natural, apalagi yang dipacet itu juga natural. Nah, ikan ini sebetulnya memang kalau untuk bagi teman-teman yang hanya suka ukuran dan gedenya aja, ya ini oke, cocok gitu loh. Tapi memang mohon maaf, saya juga harus ngomong apa adanya, yang penikmat kualitas, ya ini udah nggak masuk gitu loh. Ya, betul. Kita sekarang ke bagian sini nih. Ada lagi. Tadi udah berapa? 5, 6 ya. Kita hitung sama-sama. Ini kolam ke-7 berarti. Nah, ini konsepnya natural juga, Norma. Di sini tadi saya nanya, ini ada Akenisai dan Jumbo Tosai Gosanke rata-rata dari farm Sakai. Ya, nah ini masih tahap penstabilan. Nanti kalau sudah stabil baru dipindah ke kolam yang lebih dalam. Ya, ini berarti kolam keberapa? 7 ya. 7. Kita lihat yang sisi sini dulu. Sekarang kita yang ke atas ini. Nah, ini Norma boleh shoot ini, Norma, nanti ditampilin juga. Air terjunnya alirannya juga mirip sama saya kan gitu loh. Makanya saya juga terinspirasi salah satu pembuatan kolam-kolam natural dari Blaze ini ya dulu salah satu
referensi saya beliau ini, guru saya lah gitu. 7 kolam, nah ini gila ini kolam. Tuh lihat Norma, gede sekali. Dulu waktu saya awal kesini air terjun atas ini masih berfungsi. Wah itu air terjunnya, bayangin kayak berada di air terjun yang kencengnya kayak gitu, tingginya kayak itu, jauhnya kayak gitu. Berisik sekali. Ya saya waktu itu juga sempat kasih masukan ke beliau, ikannya pun juga stres. Sekarang air terjunnya diganti pendek seperti itu, lebih. Ya, ini kedalaman hampir 3 meter ini tadinya. Terus diturunin sekarang jadi 2 meter lebih sedikit. 3 meter itu dalam sekali teman-teman untuk kolam. Dan ini kan gede-gede, 50 BU sampai 70, ada yang 80 BU ke atas. Tuh, lihat tuh. Ya, nanti ada beberapa juga yang tadi saya lihat, saya kemungkinan mau ambil yang dari kolam sini. Yang di sini female semua, yang di sini jantan semua nih. Ya, nggak jadi satu, terpisah dengan jembatan yang saya ambil ini. Tadi ini kolam ke-8, ini kolam ke-9. Jadi yang di sini udah 9 kolam. Ini mungkin ya, kurang lebih ya. Kemungkinan 100 ton satu kolamnya. Kemungkinan ya, kurang lebih. Karena kedalamannya 2 meter lebih. Gitu. Jadi ini 2 kolam ini aja sudah 200 ton lebih. Gitu. Ini keren sebetulnya. Cuman ini kan yang aliran yang dibentuk pakai semen ya, Norma ya. Kalau saya biasanya buat seperti ini pasti batu alam real semua. Ya, tapi ini meskipun semen seperti ini dengan besarannya seperti itu, konstruksinya kokohnya ini nggak murah ini. Ini ratusan juta ininya doang. Ngeri, dan ini sudah dibangun agak lama. Nah, itu kita review yang di fasilitas ini, kita ke sebelah sekarang. Ini yang di sini 9 kolam ya, gede-gede. Yuk kita lanjut di sebelah. Nah oke, sekarang kita yang di sebelah. Maka ini lahannya luas sekali, gede sekali. Nah kita sebelumnya shoot ke sana dulu, itu fasilitas-fasilitas karantinanya. Yuk kita cek ke sini. Wah ya, kalau Blaze ini setengahnya aja nggak ada lah. Mungkin bisa 3 kali lipat lebih dari fasilitas Blaze Koi. Ini sebetulnya, ini adalah kalau di kita tuh kayak yang di Blok O, kolam-kolam kecil yang untuk transit ikan baru. Jadi ini bukan untuk pembesaran, ini untuk penstabilan, karantina, dan intinya biasanya ikan fresh Jepang itu rewel dulu, yang saya pernah edukasi sering juga kan. Nah ini kolam-kolam untuk transitnya. Tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolam. Mungkin kalau ini terisi air full, mungkin satu kolam ini paling sekitar 3 sampai 4 ton lah. Itu dari tadi 9 ditambah ini 5 sudah 14 kolam. Ya, kita di Blaze kan sampai saat ini baru 13 kolam. Kita hitung yang di Mawar Koi ini berapa. Sampai sekarang sudah 14 kolam kita review. Ya, nah memang teman-teman, kalau teman-teman ke dealer rata-rata pada umumnya di Indonesia, memang teman-teman jangan kaget, mereka secara estetika, desain dan lain-lain memang ala kadarnya. Kurang dipikirin, kenapa? Bukan mereka nggak mau, karena mereka concernnya adalah kepenjualan ikan koinya dan ikan keluar masuknya. Yang penting sistemnya benar, airnya benar, karantinanya standarnya benar, itu sudah cukup. Makanya estetikanya juga teman-teman kalau lihat sederhana seperti ini gitu. Makanya salah satunya Blaze Koi itu di fasilitas yang kedua itu saya berpikir yang sedikit berbeda gitu loh. Mungkin secara kapasitas kita kalah jumlah kolam, tetapi kalau kolam yang showroom di Blaze Koi Center yang kedua, itu estetika semuanya kita pikirin yang indah. Seperti kayak kolam-kolam customer di rumah masing-masing, seperti itu. Bisa sekalian display. Referensi juga. Betul. Ini nggak tahu nih tanahnya kayaknya, kalau 2000 lebih deh kayaknya ini Norma. Belum tadi yang kita masuk di depan. Nah, ini ada lagi. Tadi berapa Norma? 9 tambah 5, 14 ya. 14 kolam. Nah sekarang kita naik tuh beliaunya, nanti kita shoot sebentar biar teman-teman kenal. Nah ini anaknya Kodani nih, Steven nih. Nah ya halo Steven. Ya juga udah mulai aktif juga ngikutin ayahnya. Ini kolam kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok satu ininya berapa ton ya kok? Kurang lebih 20 ton. Tuh 20 ton kali 10 berapa? Udah 200 ton lagi. Jadi tadi 9, 5, 14 tambah 10, 24 kolam sudahan. Nah ini saya sedikit Norma bisa shoot, nanti kita akan angkat lebih jelasnya. Ini tadi saya tanya rata-rata Gosanke yang batch 2023. Ini kan rata-rata ikan baru, jadi masih distabilin, masih dikelompokin.
Ini dari Isa Farm, Sakai, Momotaro, rata-rata Gosanke. Nggak apa-apa ya, kalau maksudnya beda farm jadi satu gitu. Nah, saya yakin sebelum masuk sini pasti udah di treatment dulu. Bukan waktu beli datang langsung campur semua. Kita kali ini nggak akan bahas itu. Nanti teman-teman kalau mau bahas mengenai proses ikan baru fresh dari Jepang, karantina yang baru, harusnya di playlist kita udah banyak. Seperti itu, teman-teman bisa cek. Nah, ini Gosanke, nanti kita akan pilih handpick beberapa. Ini Kohaku, rata-rata dari Sakai dan Sakai. Sakai itu ada dua teman-teman, Sakai yang Kentaro atau Sakai SFF. Sakai yang pamannya Kentaro itu namanya Sakai Co Ltd. Ya, itu nanti teman-teman bisa. Tapi sebetulnya sekali lagi jangan lihat mereknya. Lihat kualitas ikan per ikannya. Ya. Kita lanjut lagi ke kolam ketiga. Di sini rata-rata Tancho, Benigoi, Gosanke juga, ada beberapa Susui. Nah, ini yang batch baru-baru semua masih disabilin di fasilitas yang ini. Nah, ini tosai semua nih. Ada satu warna, ada Hyutsuri, ada Chagoy, ada Benigoi, ada Karashi. Nah, lihat nih ada apa lagi ya. Ada Wet Karashi, ada Chagoy Ginrin. Ini rata-rata tosai. Tosai itu ikan muda yang rata-rata usianya masih di bawah 1 tahun. Ini kolam kelima. Gosanke juga, tosai semua. Ukuran tadi saya nanya antara 25 sampai 30 BU. Dan ini juga dalam-dalam semua. Dalam, ini kayaknya satu ini 1,5 meter ada kok. Dalamnya air 1,5 meter. Tuh, kan 1,5 meter aja udah cukup loh. Udah dalam. Yuk kita sekarang yang ke sini sebelum kita angkat ikan secara detail ya. Nah, ini Akenisai. Akenisai itu ikan-ikan yang sudah masuk usia tahun kedua, ukuran antara 40 sampai 45 BU, sudah agak gede-gede. Ini ada Kujaku, ada Gosanke, Kohaku Sanke Sowa, ada Tancho Kujaku. Unik juga tuh, Tancho Kujakunya bagus. Itu Tancho Kujakunya strong untuk strong ya, strong untuk shio tuh. Ya, nanti kalau memang kita, jadi gini teman-teman, kita pun ini kalau ada ikan yang mau kita pilih baru kita serok, nggak semua kolam kita serok-serok. Ya itu. Dan saya kesini juga niat beli loh, bukan cuman nanya-nanya doang gitu loh. Makanya kan kemarin maaf sempat saya waktu nggak di lokasi ada beberapa dari staf kita, Pak ini ada tamu datang mau minta diseroin, saya larang karena ya sorry tunggu dulu ini mau beli atau mau apa gitu loh. Kalau cuman mau lihat-lihat ya silahkan nikmatin di kolam aja, jangan diserok-serok karena Foto pun kita juga betul foto pun kita dokumentasi juga sudah ada yang jelas. Jadi teman-teman video satuan ada, teman-teman yang cari ikan nanti langsung aja kontak di link bawah ini teman-teman. Kita pasti dokumentasi dan lain-lainnya juga lengkap kok. Nah, ini ikan satu warna, ada Benigoi dari Sakai, ada Chagoy dan Karashi dari Yagenji tadi, ada Yutsuri, saya belum tahu farmnya apa, nanti kita nanya lebih lanjut. Ini juga udah nisai up semua, tuh Karashinya bodinya edan-edan. Dan ini ada male yang body female, yang saya cari nih, nah itu. Nah, kalau ini tosai, tadi dari farm apa ya, lupa saya, pokoknya ini tosai-tosai baru, sebagian dari ikan auction, dari event-event Jepang. Ada Kohaku, Tancho, Sowa, Tancho Sanke, ya kan, macam-macam. ya, impor semua. Impor semua ini. Nah, ini nisai up, wah ini Kohakunya ini keren nih. Kalau teman-teman yang cari Kohaku premium tuh, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 step sampai belakang. Sanke-nya juga keren tuh. Nah, ini ikan memang terus terang yang di sini nisainya ini nisai yang sudah ibaratnya grade A sampai SQ ke atas. Harganya udah, ya tadi saya nanya ada yang 50 juta, ada yang 60 juta, ya kurang lebih sekian. Tapi memang ini teman-teman bisa lihat sendiri kualitasnya memang beda dibandingin ikan-ikan yang tadi di kolam-kolam sebelumnya. Nah, ini tosai baru semua, Sakai, Kohaku. Ini baru aja masuk, belum ada seminggu. Makanya beberapa kalau normal lihat masih ada yang stres, masih ada yang gurat merah, dan ini masih di treatment, belum dikasih makan dulu. Bener Pak Ade, kalau ikan stres itu kadang cari apa ini namanya? Cari oksigen, cari dan sebetulnya dari warna ini kan kelihatan normal. Kalau lihat nih, iya bandingin sini nih. Ini kan sudah mapan nih, warnanya apa sudah strong. Nah, yang ini kan rata-rata warna masih ngedrop. Makanya teman-teman yang beli ikan baru itu juga jangan khawatir, kadang perjalanan, adaptasi air, proses adaptasi itu membuat ikan koi kita tuh kadang ngedrop atau stres dulu. Yang penting asal penanganan karantina dan treatmentnya benar, nanti bisa pulih lagi, apalagi kalau sudah makan normal di kolam seperti itu. Nah, kolam pamungkasnya yang di area sini paling gede ini. Kodani ini berapa ton ya Koh ya? Yang gede ini 65 ton. Ya. Nah, cuman filternya memang ini mungkin sekitar 30 atau 40%. Kalau teman-teman lihat kita bikin kolam 70 ton yang baru di Blaskoy Center yang kedua. Kenapa sampai 70 ton? Karena filter kita 70%. Jadi kalau kolamnya doang gede ini. Gitu. Tapi kalau sama filter sama air terjunnya sungainya yang di sana ya masih gedean punya kita.
Ini 2 meter nih tadi. 2 meter itu, Ya, ada yang 90 BU. Nih, yuk kita ke sini yuk. Nanti kita mungkin shoot lebih jelasnya. Tuh. Itu cagoy itu 90 BU, teman-teman, cagoy karamel. Karasinya ini 80 BU. Itu karasi yang mango tuh di bawah juga bagus tuh, 80 BU. Ya, ini yang suka ikan-ikan yang size jumbo. Cuman sekali lagi teman-teman, saya juga kasih tahu bahwa ikan semakin besar dan kualitasnya juga makin bagus, itu harganya pasti makin tinggi. Nah, kenapa ikan kecil ini kok lebih murah? Betul, kenapa ikan kecil ini lebih murah? Karena itu spekulasinya juga masih tinggi. Dalam artian kecilnya bagus, gedenya belum tentu bisa bagus. Itu makanya kalau ikan koi kualitasnya makin gede makin bagus, harganya juga menyesuaikan. Seperti itu. Ya, jadi berapa tadi? 24 tambah 24 tambah ini 25. Ya, masih ada yang dipacet. Nanti next kita kalau pas kepacet kita review yang di sana ya. Nah, ini beliaunya nih yang tadi saya cerita. Ini guru saya, senior saya Kodani, karena beliaunya nggak mau diajak ngobrol ngevlog. Nah, nanti sambil kita ngobrolnya sambil waktu pilih-pilih ikan. Seperti itu. Nah, kita break dulu, sekarang kita siap-siapin untuk kita pilih handpick ikan-ikan yang mau kita bawa ke Semarang. Ya, oke, ikutin terus. Oke, nah tadi kita udah pilih-pilih beberapa Norma, ada rencana juga beberapa kolam yang kita mau take all juga. Nanti teman-teman yang berminat, baik secara ikan koi, jenis apapun, varieti apapun, nanti kontaknya Mawar Koi juga dicantumkan juga ya. Boleh. Nanti anaknya atau Pak Daninya langsung. Yang pasti Mawar Koi ini adalah salah satu the best dealer di daerah Jawa Timur, terutama Surabaya, yang saya sangat recommended sekali. Nah, dari Gitu. proses karantina pun juga memadai. Sudah memadai, fasilitas karantinanya, treatmentnya. Kita pun ikan-ikan dari Blaze juga banyak yang ngambil dari Mawar Koi ini, sudah sejak lama kita hubungan. Nah, teman-teman sekali lagi kalau yang berminat memiliki tambahan koleksi ikan koi ataupun pembuatan kolam koi, kita juga udah open lagi. Nanti bisa hubungin kontak deskripsi di belakang kalau untuk pembuatan kolam koi. Tapi kalau untuk yang Mawar Koi langsung ataupun yang Blaze Koi nanti tolong dipisah ya. Supaya teman-teman bisa, intinya kebutuhan apapun itu teman-teman semua kita akan berusaha penuhin dengan yang sebaik-baiknya seperti itu. Nah, jangan lupa nanti tonton terus agenda kita berikutnya ke arah timur lagi Mas Ian. Yang pasti akan seru sekali. Saksikan terus dan tonton terus video-video dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.